Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Materi kuliah kali ini yaitu Typing Tutor. Dosen pengampu Bapak Darmainis. Perkembangan pendidikan merupakan salah satu hal yang akan terus terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi masa depan dan tuntutan masyarakat modern. Seiring derasnya tantangan global, tantangan dunia pendidikan suatu bangsa pun menjadi semakin besar. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam belajar mengetik adalah dengan adanya inovasi pengembangan strategi pembelajaran yang tepat dan berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Salah satunya adalah sistem tentang pengetikan dan penulisan memo yang akan kita bahas selanjutnya. Pengertian memo. Memo adalah sebuah pesan ringan, yaitu pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Tujuan dan fungsi memo. Tujuan penulisan memo yaitu untuk meminta atau memberikan informasi ataupun petunjuk pada seseorang yang mengerti atau berpengalaman. Fungsi memo sebagai bentuk komunikasi yang berisi arahan, permintaan, atau keterangan mengenai sesuatu yang harus dilakukan atau diselesaikan dengan segera. Adapun jenis-jenis memo, yaitu ada dua, memo resmi dan memo tidak resmi. Memo resmi yaitu surat yang dikeluarkan dari lembaga atau instansi, sedangkan memo tidak resmi yaitu surat pernyataan antar teman atau saudara. Adapun cara membuat memo. 1. Saat hendak menulis memo, tulislah secara singkat dan padat. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dengan siapa yang akan menerimanya. Lalu yang ketiga, mencantumkan nama pembuat di memo secara jelas supaya memo tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang keempat, jangan lupa cantumkan juga nama penerimanya supaya memo tersebut tidak salah sasaran. Adapun contoh memo resmi, misalkan contoh memo untuk Dinas Pendidikan Sumedang. Contohnya kayak gini, Dinas Pendidikan Sumedang, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pasundan Sumedang, 22 Mei 2019. Di sini terlihat ada tanggalnya dan dari siapa? Dari kepala sekolah. Lalu ditujukannya untuk siapa? Lalu di sini ada isinya ya. Dimohon misalkan, dimohon untuk seluruh dewan guru dan para staf untuk ikut serta mengingatkan para siswa SMK Negeri 1 Pasundan Sumedang dalam gerakan kerapihan seperti memasukkan baju, memakai sepatu hitam, seragam, dan kerapian rambut. Hal ini dilakukan agar para siswa menjadi terlatih dan terbiasa untuk selalu tampil rapi pada saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih. Lalu di sini ada kepala sekolah yaitu Widodo saja. Ini contoh memo resmi. Sedangkan untuk contoh memo tidak resmi adalah sebagai berikut nih. Memo dari ayah misalkan untuk anaknya. Untuk anakku terkasih. Ayah sudah membuatkan makanan di meja makan. Makan dan habiskan semuanya. Ayah sedang pergi ke rumah paman dan akan pulang besok pagi. Jangan lupa angkat jemuran kalau sudah kering. Di sini lalu ada tanda tangan ayah. Ini adalah contoh memo tidak resmi antara ayah dan anaknya. Adapun bentuk surat atau memo. Surat dapat dibuat dengan berbagai macam bentuk, tetapi dalam praktek hanya satu bentuk saja yang biasa dipakai pada suatu
instansi atau perusahaan atau organisasi. Di antaranya ada full black style, ada black style, ada semi black style, ada hanging, paragraph style, lalu ada official style A, official style B, simple style, dan personal style. Adapun teknik pengetikan bagian surat atau memo. Di sini ada contohnya. 1. Kepada surat biasanya sudah tercetak dengan baik pada kertas surat. Namun kepada surat terpaksa harus diketik, maka pengetikannya dibuat yang sistematis dengan simetris dengan huruf-huruf yang menarik. Lalu yang kedua, mengetik tanggal surat perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, misalkan A, di depan tanggal tidak perlu ditulis nama kata. Lalu nama bulan tidak boleh disingkat atau diganti dengan angka. Lalu yang ketiga, pada akhir tanggal tidak perlu diberi tanda tangan apapun. Dan yang terakhir, tahun tidak boleh disingkat. Lalu teknik yang ketiga, nomor surat. Nomor surat terdiri dari nomor-nomor urut surat pada tahun yang bersangkutan atau kode surat, tahun pembuatan, pengetikannya lurus dengan margin kiri. Lalu lampirkan diketik di bawah kata nomor dan menyebutkan jumlah lampiran dan bukan apa yang dilampirkan. Lalu yang ketiga, kata hal diketik di bawah kata lampiran. Lalu teknik yang keempat, cara pengetikan alamat pada sampul adalah sebagai berikut. Di depan nama jabatan diberi singkatan yang terhormat atau YTH. Tidak diberi kata penyapa seperti Bapak, Ibu, Saudara. Lalu alamat lengkap penerimanya. Dan lalu yang keempat, nama kota tidak perlu ditulis dengan huruf besar semua. Lalu yang terakhir, di depan nama kata tidak perlu menggunakan kata di. Lalu untuk teknik yang kelima, untuk pengetikan bagian memo atau surat, yaitu yang perlu diperhatikan pada penulisan isi surat adalah sebagai berikut. Jarak baris menyesuaikan dengan banyak sedikitnya isi surat. Dapat dibuat dengan jarak baris 1 atau 1,5 atau 2 spasi. Dan diusahakan jangan terlalu mengandung atau terlalu ke bawah. Lalu diusahakan hanya menggunakan satu lembar kertas. Nah, di sini contoh untuk memo bagian suratnya. Sekian untuk pembahasan materi kuliah typing tutor dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.